Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Kita lanjutkan materi yaitu istilah berikutnya. Apa itu? Al-mufrad al-mufrad wal musanna wal jama'. Apa itu al-mufrad, apa itu al-musanna, apa itu al-jama'. Jadi ditinjau dari bilangan suatu kata dalam bahasa Arab itu, maka dia dibagi menjadi tiga, mufrad, musanna, dan jama'. Mufrad itu satu, musanna itu dua, jama' itu lebih dari dua, tiga, dan seterusnya. Jadi mufrad itu tunggal. Al-mufrad itu tunggal. Contohnya seperti kitabun, talibun, talibatun. Jadi ini satu buku, satu siswa, satu siswi. Ya. Ini mufrad. Istilah ini harus kita biasakan. Ya. Kalau kita biasakan, kita terus sebutkan supaya kita terbiasa dengan istilah-istilah ini. Mufrad. Jadi tunggal. Kemudian kalau kita ingin merubah menjadi dua buku, dua siswa, dua siswi, maka kita gunakan al-musanna. Jadi al-musanna ini adalah kata yang menunjukkan dua. Caranya menambahkan alif dan nun atau ya dan nun di belakangnya. Contohnya kita bani. Ini artinya dua buku atau kita baini. Kita bani atau kita baini. Kalau dua murid, talibani, ya. Talibani atau talibaini. Jadi tambahkan alif dan nun kasrah atau ya dan nun kasrah di akhir katanya. Maka berubahlah suatu kata tersebut menjadi musanna yang bermakna dua. Jadi kita bani dua buku, kita baini dua buku, talibani dua murid, talibaini dua murid. Dua siswi juga sama. Ya. Misalnya talibah tani. Ya, talibah ya, yang ada ta marbuthah ini menjadi talibatani. Ya, seperti ini. Taknya jadi maftuhah. Atau talibataini. Seperti ini. Inilah cara merubah dari mufrad ke musanna. Dua siswi. Oke, silahkan dilatih dengan merubah kata-kata yang lain menjadi musanna. Oke. Berikutnya, mungkin ada pertanyaan, Ustadz, kenapa ada dua ini? Kita bani sama kita baini. Mana yang akan kita gunakan? Nah, yang akan kita gunakan nantinya sebenarnya itu tergantung dari kedudukannya. Ya, jadi untuk sementara ini kita lewatkan dulu saja kapan digunakan kita bani, kita baini. Cukup bagi kita sekarang ini mengetahui bahwa cara membuat musanna ada dua, kita bani atau kita baini. Jadi kapan digunakan kita bani, kapan digunakan kita baini, nanti akan ada materinya secara khusus. Oke, kita lanjutkan. Nah, berikutnya al-jama'. Nah, al-jama' ini terbagi menjadi tiga. Jam'u taksir,
kitab. Jam'u at-taksir. Kedua, jam'ul mudzakkar salim. Yang ketiga, jam'ul muannas salim. Ya. Jadi jamak itu ada 3. Jamak ini yang lebih dari 2 ya, 3 dan seterusnya. Ini ada 3. Jamak taksir, jam'ul mudzakkar salim, dan jam'ul muannas salim. Kita bahas satu-satu. Apa itu jam'ut taksir? Jam'ut taksir ini yaitu jamak tidak beraturan. Maksudnya tidak beraturan, Ustaz, yaitu jamak yang tidak berpola. Perubahan dari mufrad ke jamaknya itu tidak memiliki aturan, tidak memiliki kaidah tetap. Jadi dia hanya bisa kita hafal dari kamus. Misalnya jamak kitab, bentuk jamak dari kitab adalah kutub. Nah, kutub. Dari mana kita ketahui kutub? Ya dari kamus. Karena nggak ada kaidah khusus untuk merubahnya, nggak ada polanya. Dia sembarang saja. Perubahan itu memang dari sananya. Gitu. Jadi kita harus merujuk ke kamus untuk mengetahui jamak taksir ini. Berikutnya, kolam, pena. Jamaknya apa? Aklam. Lihat. Perubahan dari kutub, aklam ini kan nggak sama. Perubahannya acak, random. Ya. Jadi dia disebut jamak tidak beraturan. Kemudian baitun, buyut, rumah-rumah. Ini juga sama, random. Kata-kata yang perubahan dari bentuk mufrad ke jamaknya itu random, itu disebut jamak taksir. Jam'ut taksiri, ya. Jamak-jamak yang tidak beraturan. Berikutnya, jam'ul mudzakkar salim. Ini jamak yang berpola. Karena dia muzakkar berarti dia hanya khusus laki-laki. Misalnya muslimuna, muslimina. Lihat, dia berpola. Berpolanya apa, Ustaz? Ini ditambah waw dan nun atau ditambah ya dan nun. Inilah jamak mudzakkar salim. Muslimuna atau muslimina. Ya. Ya. Kemudian mu'minuna, mu'minina, mukhlisuna, mukhlisina. Katibuna, katibina. Seperti ini ya. Jadi semuanya berpola. Ini jamak mudzakkar salim, yaitu jamak yang diakhiri waw dan nun atau ya dan nun. Jadi kalau ada isim-isim yang seperti ini, maka ini masuk dalam jam'ul mudzakkar salim. Ya, katibuna, katibina, mu'minuna, mu'minina, mukhlisuna, mukhlisina, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita menemukan kata-kata yang seperti ini, maka ketahuilah itu adalah jamak mudzakkar salim. Jadi lebih dari 2. Kemudian jamak muannas salim. Jam'ul muannas salim. Misalnya seperti muslimatun, muslimatin. Ini juga berpola juga. Diakhiri alif dan ta yang dhammah atau alif ta yang kasrah. Ya. Mu'minatun, mu'minatin. Ya, ini jam'ul muannatsis salim. Jadi jamak muannats salim cirinya adalah diakhiri oleh alif dan ta
dhamma atau alif dan ta kasroh. Ya, balik lagi pertanyaan seperti tadi, kapan menggunakan muslimuna, kapan menggunakan muslimina, kapan menggunakan muslimatun, kapan menggunakan muslimatin, itu nanti di materi setelah kita masuk materi inti dari nahwu tersebut ya, ketika kita berbicara tentang kedudukan-kedudukan ya. Jadi untuk sekarang skip aja dulu, yang penting kita tahu istilah-istilah tiga ini, mufrad, musanna, dan jamak. Ya, mufrad itu tunggal, menunjukkan satu, musanna itu menunjukkan dua, dan caranya membuatnya ada dua, kitabani, kitabaini, tolibani, tolibaini, tolibatani, tolibataini. Sedangkan jamak ini ada tiga jenis, jam'ut taksir, jam'ul muzakkar salim, jam'ul muannats salim. Jam'ut taksir ini kata-kata yang jamak tidak beraturan, tidak memiliki pola, seperti kutub, aklam, buyut, ya, random, acak, ya. Sedangkan jamak mudzakkar salim ini jamak yang memiliki pola, diakhiri waw dan nun atau ya dan nun. Kemudian jamak muannats salim ini juga berpola, tapi ini untuk muannas, muslimatun, muslimatin, mukminatun, mukminatin, dan lain sebagainya. Baik. Sampai sini saja, silahkan dipahami baik-baik, kemudian dibiasakan istilah-istilah ini, ya, agar kita mudah untuk memahami materi-materi berikutnya. Oke, salam PBA.